Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A1 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Imla pada pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan yang kemarin saya sudah memberikan materi berupa penulisan hamzah. Nah, kemarin juga sudah saya berikan sebuah materi dari penulisan hamzah, kemudian kalian saya suruh memahami dan menjawab latihan. Tapi dari kalian masih banyak yang belum respon, baru sekitar 10 siswa yang baru menjawab, dan itu pun masih banyak yang kosong jawabannya. Oleh karena itu, anak-anak, pada hari ini kita akan jelaskan penulisan hamzah pada materi Imla kali ini. Namun sebelumnya, marilah kita membaca basmalah untuk memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 8A1 yang soleh dan cerdas-cerdas, penulisan hamzah pada dasarnya hamzah itu ditulis dengan beragam bentuk. Terkadang ditulis dengan alif, wawu, ya, atau tersendiri. Nah, jadi hamzahnya itu ditulis di atas huruf alif, atau ada yang tulis di atas huruf wawu, atau di atas huruf ya, atau terpisah. Jadi ditulis tersendiri. Nah, jika ditulis di atas alif maka berharokat fathah. Jika ditulis di atas wawu maka berharokat dhammah, dan kalau ditulis di atas huruf ya maka berharokat kasroh atau berdiri sendiri. Anak-anak, berikut ini ketentuan penulisan hamzah. Pertama, hamzah di awal kalimat ditulis dengan alif. Contoh, aqra'u, udhunun, ihsanun, al-fatihatu, uktub, ismun, al-islam. Tanda qad atau hamzah qad'i ditulis hanya pada hamzah qad, tidak pada hamzah wasol. Nah, jadi anak-anak sudah tahu belum bahwa hamzah qad'i dengan hamzah wasol itu berbeda. Jadi hamzah qad'i itu hamzah yang bisa dibaca dalam keadaan apapun. Jadi istilahnya hidup selamanya. Jadi dibaca di kondisi apapun dia tetap bisa. Sedangkan wasol, hamzah wasol itu hamzah yang sambung, artinya hanya bisa dibaca pada awal kalimat. Kalau di pertengahan, nah itu tidak bisa. Kalau qad'i itu baik di awal maupun di pertengahan tetap bisa terbaca. Nah, itu anak-anak perbedaannya. Kemudian hamzah di tengah kalimat, yaitu hamzah sukun ditulis dengan huruf yang cocok kepada harokat sebelumnya. Contoh, roksun, ya'muru, lu'lu'un, yu'minu, bi'run, i'zan. Nah, jadi hamzahnya sukun kemudian ditulis dengan huruf yang cocok kepada harokat sebelumnya. Nah, jika menggunakan alif maka harus berharokat sebelumnya yaitu fathah. Kalau ditulis di atas dhammah maka harokat sebelumnya pasti dhammah. Jadi kayak lu'lu'un itu ya. Jadi lu'lu'un itu hamzahnya ditulis di atas wawu maka harokat sebelumnya pasti dhammah. Nah, jika ditulis di atas ya dan hamzahnya sukun maka harokat sebelumnya adalah kasroh.
Itulah anak-anak. Yang kedua hamzah berharokat ditulis dengan huruf yang cocok kepadanya dengan beberapa pengecualian. Contoh sa'ala, khida'atun, nash'atun, ra'aitu, yakrahu, ra'ufun, sa'ima, juz'iyun. Nah, ketentuan ini memiliki 3 pengecualian sebagai berikut. Nah, 1. Hamzah berharokat fathah setelah dhammah ditulis dengan wawu. Nah, contohnya su'alun, fu'adun. Jadi hamzah berharokat fathah setelah dhammah. Nah, maka hamzahnya ditulis di atas wawu. Kemudian hamzah berharokat fathah atau dhammah setelah kasroh atau ya sukun ditulis dengan ya. Contohnya fi'atun yukhti'una, khati'atun syai'an fai'uhu. Jadi jika hamzah berharokat fathah atau dhammah setelah kasroh, nah setelah huruf kasroh, setelah harokat kasroh, atau ya sukun, nah maka harus ditulis dengan ya. Begitulah anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga, anak-anakku kelas 8A1, hamzah berharokat fathah setelah alif, berharokat fathah atau dhammah setelah wawu sukun ditulis tersendiri dengan bentuk kepala ain. Contohnya qira'atun, muru'atun, wudhu'uhu. Nah, jadi hamzah berharokat fathah setelah alif atau berharokat fathah setelah wawu atau dhammah setelah wawu sukun, nah ditulis tersendiri seperti bentuk kepala ain. Kemudian hamzah di akhir kalimat yang ketiga, jadi ada 2, yaitu huruf sebelumnya sukun maka ditulis tersendiri. Contohnya mar'un, syai'un, ja'a, wudhu'un, yaji'u. Nah, jadi jika huruf sebelumnya sukun maka ditulis tersendiri. Kemudian huruf sebelumnya berharokat maka ditulis dengan huruf yang pantas kepada harokat sebelumnya. Contohnya khoto'un, qoro'a, tawatu'un, umru'u, al-qaisi, yastahzi'u, qori'un. Jadi seperti di awal tadi, jika ada huruf hamzah kemudian harokat sebelumnya adalah fathah maka berharokat fathah. Nah, jika sebelumnya berharokat dhammah maka hamzahnya dhammah. Jika hamzahnya itu berharokat kasroh maka sebelumnya adalah kasroh. Maksudnya begini anak-anak. Jadi kalau harokatnya sebelum hamzah itu fathah maka hamzahnya ditulis di atas alif. Nah, jika hamzah kemudian sebelumnya ada harokat dhammah maka hamzahnya ditulis di atas wawu. Begitu juga dengan hamzah jika sebelumnya adalah harokat kasroh maka ditulis di atas huruf ya. Nah, jadi menyesuaikan atau melihat huruf yang pantas kepada harokat sebelumnya. Nah, begitulah anak-anak penjelasan dari Ustadz tentang penulisan hamzah. Nah, sekarang kita latihan. Kita coba menjawab latihan yang kemarin. Kalian bisa koreksi dari hasil pekerjaan kalian, kemudian kalian benarkan sesuai apa yang sudah saya jawab di sini. Nah, begini anak-anak, untuk pertama adalah kemarin tugasnya adalah perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Tulis komentar benar atau salah dan sertakan alasannya. Cantumkan penulisan yang benar bila salah. Pertama adalah kalimat fai'un.
ya, fai'un ini benar penulisannya. Alasannya kenapa? Karena huruf sebelum hamzah adalah berharokat sukun, maka ditulis tersendiri. Nah, jadi hurufnya itu sebelum hamzah adalah harokatnya sukun, jadi ya sukun sebelum hamzah, maka hamzahnya ditulis terpisah. Nah, jawabannya seperti itu anak-anak. Yang kedua, cita, penulisannya salah. Yang benar adalah seperti di kolom koreksi itu, cita menggunakan ya, jadi hamzahnya ditulis di atas ya, karena hamzah sukun yang berada di tengah harus ditulis dengan huruf yang cocok kepada harokat sebelumnya. Nah, gitu anak-anak. Jadi kalau hamzahnya ditulis di atas alif, maka itu harokat sebelumnya adalah fathah. Nah, karena ini harokat sebelumnya adalah kasroh, maka ditulis di atas ya sukun gitu. Kemudian yang ketiga adalah iba'atun. Nah, ini penulisannya juga salah. Yang benar iba'atun. Jadi hamzahnya ditulis terpisah. Karena hamzah yang berharokat fathah setelah alif ditulis tersendiri dengan bentuk kepala ain. Nah, seperti itu. Jadi terpisah dari alifnya. Jadi lafadz iba'atun bukan seperti yang di pertanyaannya, ya, tetapi terpisah dari iba'atun itu. Kemudian yu'akhidu. Nah, ini jawabannya salah penulisannya. Yang benar yu'akhidu. Nah, karena hamzah berharokat fathah setelah dhamma harus ditulis dengan wawu. Nah, jadi jika hamzahnya itu berharokat fathah ya setelah dhammah, nah, maka harus ditulis dengan wawu. Ini kaidahnya. Yang selanjutnya maliun. Ini juga salah. Yang benar maliun menggunakan ya. Jadi hamzahnya ditulis di atas ya, karena alasannya karena huruf sebelum berharokat. Jadi karena huruf sebelumnya berharokat, maka ditulis dengan huruf yang pantas kepada harokat sebelumnya. Di harokat sebelumnya itu kasroh, maka jadi hamzahnya ditulis di atas ya. Nah, kalau ditulis di atas wawu, itu berarti apa anak-anak? Nah, itu berarti harokat sebelumnya adalah dhammah gitu. Bisa dipahami ya. Yang selanjutnya adalah korokta. Ini benar penulisannya. Alasannya kenapa? Karena hamzah sukun yang berada di tengah harus ditulis dengan huruf yang cocok kepada harokat sebelumnya. Nah, jadi sudah sesuai. Yang kemudian selanjutnya adalah al-ihsanu. Ini penulisan juga benar karena hamzah di awal kalimat ditulis dengan alif. Yang terakhir adalah sayyatun. Ini penulisannya juga benar. Alasannya karena hamzah berharokat fathah setelah kasroh harus ditulis dengan ya. Nah, ini. Nah, pokoknya kalau ada hamzah kok sebelumnya harokatnya fathah ditulis di atas alif. Kalau harokat sebelumnya adalah dhammah, maka ditulis dengan wawu di atas di bawah. Maksudnya hamzahnya ditulis di atas wawu. Atau jika sebelumnya adalah kasroh, maka ditulis dengan ya sukun. Ya maaf, bukan ya sukun. Nah, begitulah anak-anak kira-kira penjelasan dan jawaban imla pada pertemuan yang kemarin. Silahkan kalian islah atau kalian perbaiki jawaban kalian ya, seperti yang ada di dalam kolom ini. Bisa kalian tiru, kalian benarkan. Nah, cukup sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.